Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devardika dan rekan saya Sri Adiana. Kami ingin menjelaskan pengenalan lingkungan sekolah atau yang disebut PLS. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan selamat kepada kalian yang berhasil masuk ke SMPN 9 Gresik. Kalian tahu nggak sih apa itu PLS? PLS adalah kegiatan atau event yang diselenggarakan oleh pihak sekolah setiap awal tahun ajaran baru yang bertujuan untuk mengenalkan peserta didik baru ke lingkungan sekolah dan membantu mereka untuk beradaptasi dengan sarana dan juga prasarana di sekolah. Yang pertama, kita ada ruangan TU. Ruangan ini digunakan para staf TU untuk bekerja, mengurus segala administrasi sekolah, contohnya menabung, membayar studi riset, dan lain sebagainya. Di sini juga untuk para pengambilan rapot para alumni untuk melegalisirnya. Adik-adik, selanjutnya di belakang saya ada ruang kepala sekolah. Jadi adik-adik, ruangan ini disediakan dan dikhususkan untuk kepala sekolah SMP Negeri 9 Gresik, yaitu Bapak Ruki. Selanjutnya di belakang saya sudah ada ruang guru. Ruang guru dikhususkan untuk para guru yang mengajar di SMP Negeri 9 Gresik. Biasanya, ruang ini digunakan para guru untuk melaksanakan rapat serta menyimpan berkas nilai para siswa SMP Negeri 9 Gresik. Oke, kalian sudah tahu bukan? Di SD kalian pernah diajari apa itu UKS? Lah, di SMP kita mempunyai UKS. UKS adalah usaha kesehatan sekolah. Jadi, sini kalian kalau di sekolahan kalian sakit, kalian boleh ke sini meminta obat. Hai adik-adik, sekarang kakak sedang berada di ruang BK. Apa kalian tahu apa itu BK? Jadi, BK adalah singkatan dari bimbingan konseling. Disinilah tempat kalian untuk mendapat bimbingan konseling dari para guru BK. Kalau kalian mau tahu dalamnya, ikuti kakak yuk. Oke, kakak akan jelaskan hal-hal yang berhubungan dengan ruang BK ini. Jadi adik-adik, saat kalian masuk ke SMP Negeri 9 Gresik, kalian akan diberi buku pembinaan. Buku ini berisi tata krama dan tata tertib bagi para siswa SMPN Negeri 9 Gresik. Jadi, saat kalian masuk ke sekolah ini, kalian akan diberi bekal 100 poin. Apabila kalian melakukan kesalahan ataupun tidak taat pada peraturan di sekolah ini, maka poin kalian akan dikurangi oleh guru BK. Sedangkan kalau kalian berprestasi, maka nilai kalian akan bertambah. Jadi usahakan kalian berprestasi ya, jangan sampai kalian tidak taat pada peraturan. Next, adik-adik, mungkin di SD kalian sudah tidak asing lagi dengan kata perpustakaan. Jadi, di SMP Negeri 9 Gresik ini juga ada perpustakaan. Perpustakaannya mungkin tidak terlalu luas, tapi sudah cukup nyaman untuk kalian tepati saat kalian ingin membaca buku-buku. Di sini juga banyak tertera buku, mulai dari buku fiksi sampai ke buku non-fiksi. Di SMP Negeri 9 Gresik terdapat 2 ruang laboratorium IPA. Ruang lab IPA yang pertama biasanya digunakan siswa untuk melakukan riset dan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan kimia dan fisika. Sedangkan lab IPA yang kedua biasanya digunakan para siswa untuk melakukan riset dan mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan biologi. Di SMP Negeri 9 Gresik juga ada hal spesial loh, yaitu adanya studio radio yang bernama Radio VOS. Radio ini biasanya menghibur para siswa pada jam istirahat pertama selama 25 menit. Biasanya, para siswa akan dibebaskan untuk merequest lagu-lagu favorit dan mengirimkan pesan atau salam ke teman di kelas lain. Adik-adik, kalian tahu nggak? Di SMP Negeri 9 Gresik juga terdapat masjid loh, namanya Masjid Al-Ikhlas. Biasanya, masjid ini digunakan para siswa untuk beribadah. Tepatnya pada jam istirahat kedua, di mana para siswa akan diwajibkan untuk mengikuti kegiatan sholat duhur berjamaah.
yang terbagi pada beberapa sesi. Di masjid ini juga terdapat sarana dan prasarana yang memadai. Seperti yang kalian lihat, di sini sudah tersedia 40 buah keran air untuk siswa perempuan mengambil air wudhu sebelum sholat dilaksanakan. Oke, selain tempat wudhu bagi siswa perempuan, di masjid ini juga terdapat tempat wudhu bagi siswa laki-laki. Tepatnya ada di sebelah utara masjid. Tempat wudhu ini menyediakan sebanyak 20 keran air untuk siswa laki-laki mengambil air wudhu. Adik-adik, di SMP Negeri 9 Gresik juga terdapat ruang kesenian atau yang biasanya disebut sebagai bengkel seni. Di sini, biasanya siswa melakukan praktek pada pelajaran seni budaya atau prakarya. Antara lain yaitu menggambar, melukis, menari, bermain alat musik, dan lain sebagainya. Adik-adik, di SMP Negeri 9 Gresik terdapat laboratorium komputer. Di sekolah kita terdapat 4 ruang lab komputer. Satu diantaranya ada di sebelah ruang bahasa Inggris. 2-nya lagi ada di sebelah utara gazebo, dan 1-nya lagi sudah ada di belakang saya. Nah, adik-adik, lab komputer biasanya digunakan para siswa untuk melakukan ujian dan melakukan pelajaran TIK. Halo adik-adik, sekarang kakak sudah berada di depan gazebo. Kalian tahu nggak sih apa itu gazebo? Seperti yang kalian lihat, di sana adalah gazebo. Gazebo adalah ruang terbuka yang digunakan orang untuk refreshing atau sekedar duduk saja dengan teman lainnya. Tapi adik-adik, di sekolah kita, gazebo biasanya dijadikan sarana para siswa untuk refreshing saat mereka sudah jenuh di dalam kelas. Di sini juga nyaman, tapi bukan hanya nyaman loh adik-adik. Di sini juga kita bisa dimanjakan dengan pemandangan yang asri. Apalagi di bawah gazebo ini sudah ada kolam ikan. Maka tidak heran kalau banyak siswa yang betah lama-lama di gazebo. Jadi, kalau kalian suatu hari penat atau jenuh dengan pelajaran di kelas kalian, kalian bisa langsung datang ke gazebo. Adik-adik, sekarang kakak sedang berada di depan greenhouse. Jadi, greenhouse adalah rumah hijau. SMPN Negeri 9 Gresik juga mempunyai greenhouse, bukan sekolah lain saja. Karena di sini sudah dijuluki dengan Sekolah Adiwiyata. Di dalam greenhouse ini, kita biasanya menanam tanaman atau bibit tanaman yang akan ditanam di seluruh sekolah. Di sini juga terdapat keperluan lain untuk tanaman. Jika tanaman itu ada tanaman buah, kita akan menanamnya di kebun sekolah. Kalau tanamannya tanaman hias, kita akan menanamnya di taman sekolah. Sedangkan jika itu tanaman toga, maka kita akan menanamnya di taman toga di depan sekolah. Oke adik-adik, sekarang kakak sudah berada di kawasan hutan sekolah SMP Negeri 9 Gresik. Kalian mau tahu nggak apa aja sih jenis tanaman yang ditanam di hutan sekolah ini? Di hutan sekolah ini banyak tanaman ditanam, mulai dari jenis tanaman buah, tanaman produktif, hingga beberapa tanaman toga. Biasanya, warga sekolah akan memanfaatkan beberapa komponen dari tanaman di hutan sekolah. Tanaman di sini juga menjadi pasokan oksigen untuk warga sekolah. Jadi, bisa dipastikan bahwa SMP Negeri 9 Gresik tidak kekurangan oksigen. Selain itu, karena banyak sekali tanaman dan hijaunya hutan sekolah ini, maka Sekolah SMP Negeri 9 Gresik bisa dijuluki sebagai Sekolah Adiwiyata. Seperti yang kakak katakan tadi, di sini kalian bisa langsung melihat tanaman apa saja yang sudah ada di hutan sekolah kita. Mulai dari tanaman belimbing, tanaman kakao, ada juga tanaman kedondong, hingga ada juga lidah buaya, dan lain sebagainya. Oke, selain kita mempunyai hutan sekolah, greenhouse, kita juga mempunyai toga atau yang disebut tanaman obat keluarga. Di sini ada berbagai macam jenis tanaman toga atau obat. Contohnya kunyit, jahe, temulawak, dan lain sebagainya.
Oke adik-adik, sekarang kakak sudah berada di depan bank sampah SMP Negeri 9 Gresik. Jadi adik-adik, bank sampah adalah tempat penampungan sampah untuk warga sekolah. Nah, adik-adik, sekarang kakak sudah berada di dalam bank sampah. Seperti yang kalian lihat, di sini sudah ada sekat pemisah antara sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik biasanya diolah menjadi kompos oleh tim adiwiyata. Sedangkan sampah anorganik biasanya didaur ulang untuk menjadi barang yang memiliki nilai guna. Kemudian akan dimanfaatkan oleh warga sekolah. Adik-adik, di sekolah SMP Negeri 9 Gresik juga terdapat tempat pengelolaan pupuk kompos. Pupuk kompos biasanya digunakan untuk menyuburkan tanaman di wilayah sekolah. Kompos sendiri dikelola oleh kelompok kerja yang telah dipilih dan diseleksi oleh tim adiwiyata sekolah. Adik-adik, seperti yang kalian lihat, di sini sudah terdapat alat penggilingan untuk sampah organik. Sampah organik yang akan dikelola menjadi pupuk kompos sebelumnya akan digiling menggunakan alat ini. Setelah digiling, sampah organik akan langsung dipindahkan ke drum khusus yang telah dilubangi di bagian bawahnya. Di situ, sampah organik akan dicampur dengan tanah dan didiamkan selama 1 bulan. Dalam kurun waktu 1 bulan, adonan kompos sesekali akan disiram selama seminggu sekali. Apabila adonan kompos telah berubah warna menjadi coklat tua atau kehitaman, adonan kompos akan dipindahkan atau dikemas ke karung dan siap untuk digunakan. Mungkin kalian di SD belum pernah dengar apa itu OSIS. OSIS adalah organisasi siswa intrasekolah atau yang disebut dengan OSIS. Seperti yang kalian lihat di belakang, ini adalah ruangan OSIS. Di sini tempat OSIS rapat atau membuat konsep kegiatan. Oke adik-adik, kita sudah berada di depan kantin sehat SMP Negeri 9 Gresik. Kenapa sih kok disebut sebagai kantin sehat? Karena kantin di sini hanya menyediakan menu-menu sehat. Tidak ada pewarna, pemawet, pemanis, ataupun penyedap. Kalian bisa lihat menu kantin mawar. Di sana banyak sekali menu-menu sehat yang disediakan. Oke adik-adik, di SMP Negeri 9 Gresik juga terdapat ekskul pramuka. Ekskul ini wajib dilaksanakan atau diikuti oleh siswa kelas 7 dan siswa kelas 8. Biasanya, ekskul ini dilaksanakan pada hari Sabtu. Ekskul ini dipimpin oleh para kakak dega. Seperti yang kalian lihat, ini adalah ruang berdiskusi dan ruang membuat materi untuk para dega sebelum melakukan ekskul pramuka pada hari Sabtu. Adik-adik, seperti yang kalian lihat, di belakang sekolah, tepatnya di sebelah timur, terdapat tempat parkir bagi siswa perempuan. Selain tempat parkir bagi siswa perempuan, di SMP Negeri 9 Gresik juga terdapat tempat parkir bagi siswa laki-laki. Tepatnya berada di belakang sekolah di bagian barat.